Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita, NPM 2020-02003, jurusan Ekonomi Pembangunan kelas 5B Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab khuluqun yang menurut lughat berarti budi pekerti atau perangai, tingkah laku atau tabiat. Selanjutnya, definisi akhlak yang menurut bahasa berarti budi pekerti, tingkah laku, dan tabiat atau watak. Dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa akhlak adalah kebiasaan atau sikap yang mendalam jiwa manusia di mana timbul perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan dan perbuatan itu bias mengarah pada perbuatan yang baik atau buruk. Perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Akhlak merupakan pintu gerbang ilmu tasyawuf. Ilmu akhlak dapat membantu seseorang untuk membersihkan diri dari kotoran hati, menyucikan diri dari perkara dunia, serta mengabdikan diri untuk beribadah kepada Allah sebagai bekal akhirat. Memiliki jiwa dan hati yang suci tentu erat hubungannya dengan akhlak yang mulia. Istilah akhlak, etika, dan moral mempunyai persamaan dan perbedaan dalam pemaknaannya, sebagaimana diterangkan dalam buku Akhlak Tasyawuf yang disusun oleh Profesor Dr. Rashon Anwar MAG. Pertama, bahwasanya ketiganya mengacu pada gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, dan perangai yang baik. Kedua, merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaannya. Ketiga, merupakan potensi positif yang dimiliki oleh setiap orang. Sementara perbedaan di antara ketiga istilah tersebut ialah akhlak tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, etika tolak ukurnya adalah pikiran atau akal, sedangkan moral tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Sumber akhlak dalam Islam. Maksud dari sumber akhlak ialah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat, sebagaimana pada konsep etika dan moral, dan pula bukan karena baik atau buruk dengan sendirinya, sebagaimana pandangan Mu'tazilah. Majid Fahri dalam bukunya Etika dalam Islam menjelaskan bahwa Mu'tazilah adalah moralis pertama dalam Islam. Korelasi antara pengetahuan dan kebenaran menurut Majid Fahri dalam bukunya adalah kunci tesis Mu'tazilah. Jika kemampuan dianggap sebagai dasar etika Mu'tazilah, maka keadilan dan kebijaksanaan Tuhan merupakan dua dasar lain dari etika teologis. Dalam Islam, dasar atau alat pengukur yang digunakan untuk menyatakan baik buruknya sifat seseorang itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi SAW. Apa yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu yang tidak baik dan harus dihindari. Akhlak sebagai modal sosial. Sesuatu perbuatan dipandang baik oleh masyarakat umum atau dipandang buruk di mana setiap orang dapat menilai sesuatu perbuatan itu. Perbuatan baik dan sesuatu perbuatan lainnya itu buruk. Perasaan terhadap sesuatu perbuatan itu baik atau perbuatan sesuatu buruk itu yang disebut moral sense. Umpamanya, ada seseorang yang berbuat kasar terhadap orang tua, orang akan menilai bahwa perbuatan itu adalah tidak baik. Demikian pula terhadap perbuatan seperti kikir, sombong, ujub, takabur, aniaya, malas, dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, seumpama ada seseorang yang bersifat ramah tamah, sabar, rendah hati, dermawan, adil,
jujur, dan sebagainya, maka orang akan menilai bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik dan terpuji. Akhlak memang merupakan batas memisah antara yang orang berakhlak dengan orang yang tidak berakhlak. Akhlak juga merupakan roh Islam, yang mana agama tanpa akhlak samalah seperti jasad yang tidak bernyawa. Karena salah satu misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW ialah membuat kembali akhlak manusia yang telah runtuh sejak zaman para nabi yang terdahulu. Selain itu, juga akhlak ialah ciri-ciri kelebihan di antara manusia, karena akhlak merupakan simbol kesempurnaan iman, ketinggian takwa, dan kealiman manusia yang berakal. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud orang yang sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Hakim. Itulah tadi pemaparan materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.